Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sania Ferandita dari kelas CSC semester 5 akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Landasan Hukum dan Sistem Operasional Reksadana Syariah di Indonesia. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis bagaimana keterkaitan hukum dengan proses pengelolaan reksadana syariah di Indonesia. Reksadana syariah di Indonesia tidak akan mengelola investasi dari perusahaan yang bertentangan dengan agama Islam, yakni notabene dalam lingkup maksiat dan haram. Contohnya seperti memproduksi khamar, peternakan babi ataupun anjing, dan lembaga keuangan yang mengandung unsur riba. Selanjutnya adalah pengertian reksadana syariah. Reksadana syariah adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam. Dalam pengelolaannya, reksadana syariah memiliki ketentuan bentuk akad antara pemilik modal atau investor sebagai shahibul mal dan manajer investasi sebagai wakil shahibul mal. Selanjutnya adalah landasan normatif reksadana syariah. Landasan normatif reksadana syariah ada 3, yakni yang terdapat dalam Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, dan yang ketiga adalah kaidah fikih. Yang terdapat dalam Al-Quran antara lain Surah An-Nisa ayat 29, Surah Al-Maidah ayat 1, dan Surah Al-Baqarah ayat 198. Yang kedua yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Nah, yang ketiga adalah dalam kaidah fikih, yang artinya hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai landasan hukum reksadana syariah di Indonesia. Yang pertama, terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 20/DSN-MUI/4/2001. Nah, fatwa ini membahas tentang pelaksanaan investasi reksadana syariah. Proses pengelolaan investasi reksadana syariah dipantau perkembangannya agar tidak bertentangan dengan hukum Islam. Maka, Dewan Pengawas Syariah akan menerbitkan fatwa tentang jenis investasi yang sesuai dengan syariat Islam. Pada investasi dalam pasar modal di Indonesia, penerbitan fatwa oleh Dewan Pengawas Syariah hanya mengenai obligasi dan emiten yang sahamnya dapat ditransaksikan pada reksadana syariah. Landasan hukum selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pengaturan reksadana baik konvensional maupun yang berprinsip syariah memiliki kesamaan, yakni diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang mencakup ketentuan umum mengenai Undang-Undang Pasar Modal. Isi dari undang-undang ini meliputi definisi, pengertian, dan aturan serta ketentuan pada aktivitas di pasar modal dalam melindungi investor yang mengandung larangan, pembatasan, serta sanksi untuk oknum yang melanggarnya. Selanjutnya, landasan hukum yang terdapat dalam Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 19/POJK.04/2015. Berdasarkan pengaturan ini, yang menjelaskan tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah, pokok penyempurnaan dalam pengaturan OJK tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah yakni peraturan reksadana syariah berdasarkan jenisnya, relaksasi kebijakan investasi dalam satu portofolio reksadana syariah, kewajiban manajer investasi sebagai pengelola reksadana syariah yang memiliki Dewan Pengawas Syariah, serta jenis reksadana syariah yang baru, yakni reksadana syariah yang berbasis sukuk dan reksadana syariah yang berbasis efek syariah luar negeri. Materi yang terakhir adalah keuntungan berinvestasi di reksadana syariah. Keuntungan yang diperoleh ketika berinvestasi di reksadana syariah sehingga menjadi salah satu lembaga keuangan yang menjanjikan antara lain: yang pertama,
pengelolaan manajemen yang profesional. Yang kedua, diversifikasi investasi. Yang ketiga, informasi yang transparan. Yang keempat, berbagai akses untuk investasi. Yang kelima, likuiditas yang tinggi. Yang keenam, biaya yang terjangkau. Dan yang terakhir adalah sesuai dengan syariat agama Islam. Sekian pembahasan artikel yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.